Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan informasi dan pembelajaran yang bermanfaat. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP dengan materi statistika dengan tema diagram batang. Lanjutan materi penyajian data. Di video kali ini akan diberikan materi contoh soal, kemudian ada latihan soal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan salam matematika. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali ya manfaat dari kita belajar materi pada kesempatan kali ini. Contohnya bisa dilihat di layar. Nah, itu ada menampilkan ya diagram batang dari jumlah mahasiswa asing di Indonesia dan 5 perguruan tinggi favorit. Kita akan belajar untuk diagram ini, silahkan disaksikan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Diagram batang. Apa sih diagram batang? Diagram batang adalah penyajian data dengan diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Jenis gambar diagram batang. Nah, jenisnya ini berbentuk horizontal, kemudian kalau yang ini namanya vertikal. Tapi kebanyakan kita menggunakan yang vertikal ini ya, sahabat semuanya. Diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Contohnya seperti ini. Ini tabel diagram batang dengan judul banyak murid pada Yayasan Pendidikan X. Untuk nilai ini 0,50 sampai dengan 250 ini adalah banyaknya murid. Kalau SD, SLTP, SLTA, dan PT ini adalah tingkat pendidikan. Apa yang kamu ketahui tentang diagram batang? Nah, ini gambarnya tadi ya. Yang pertama berbentuk persegi panjang. Yang kedua menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya. Nilai pengamatan ini, frekuensinya ini ya. Kemudian tinggi atau panjang batang menyatakan besar frekuensinya. Maksudnya adalah ketika batangnya ini setinggi ini, berarti ini adalah 230. Menandakan pada tingkat SD banyaknya murid itu adalah 230. Nilai pengamatan pada sumbu X. Jadi ini nilai pengamatan sumbu X. Frekuensinya ini itu sumbu Y. Kesimpulan. Diagram batang. Langkah membuat diagram batang itu buatlah gambar sumbu tegak dan sumbu mendatar pada bidang koordinat.
Buatlah nama kategori untuk masing-masing sumbu. Setelah itu buatlah poligon-poligon dengan lebar yang sama, yakni 1 cm dan jarak antar poligon 1 cm. Nah, dalam kasus ini bisa dimodifikasi ya, yang penting jaraknya tetap dan sama, lebarnya juga sama. Sesuaikan ketinggian poligon dengan data yang dimiliki. Nah, biasanya kalau bentuk diagram batang bisa disebut juga histogram. Nah, ini diagram tabel ya. Kalau dirubah ke diagram batang seperti ini ya. Ini contohnya untuk interval 195,5 sampai 303,5 ini ya. Itu sebanyak 2 frekuensinya. Berarti tingginya mencapai 2 ini ya. Begitu juga dengan seterusnya ya. Grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Ini X, ini Y. Contoh yang pertama. Tabel tersebut menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Kita selesaikan. Jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2019 sampai dengan 2022 itu ada sebanyak, yang pertama ada 6, 10, 13, ini 13 ya karena tengah-tengah di antara 12 dan 14 berarti 13 dan 10. Ketika ditambahkan semuanya itu hasilnya 39 siswa. Kita masuk contoh yang kedua. Perhatikan tabel tersebut. Diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah, kita akan selesaikan. Jadi banyaknya lulusan yang tidak menganggur selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah, kita lihat di tahun 2018 itu sebanyak yang menganggur, tidak menganggur itu berarti kan bekerja, berarti gambar hijau ya, ini gambar hijau. Tahun 2018 ada sebanyak 200 nih ya. Kemudian yang tidak menganggur itu berarti kan bekerja dan melanjutkan belajar. Berarti yang melanjutkan belajar di tahun 2018 sebanyak 100. Di tahun 2019 ada sebanyak, ini tengah-tengahnya ya, berarti 225. Dan yang melanjutkan belajar itu 100. Ini ya. 200 diperoleh dari ini, 200 dan 75 diperoleh dari ini ya. Kemudian 2021 itu sebanyak 250 dan ini tengah-tengahnya ini ya, berarti 75. Kemudian untuk tahun 2022 itu sebanyak, tengah-tengahnya ini berarti 225 ditambah ini 100 ya. Sehingga ketika kita totalkan secara keseluruhan hasilnya adalah,
1.550. Contoh yang ketiga. Tabel berikut menyajikan hasil perolehan suara pemilihan ketua OSIS. Gambarlah diagram batang dari data tersebut. Kita selesaikan ya sahabat matematika. Kita buat dulu ya garis vertikal dan horizontalnya. Setelah itu kita tuliskan ya, Aris itu 25. Nah seperti ini prosesnya. Kemudian Umar itu 45, berarti di sini ya. Ini harus sama ya, harus sama. Jaraknya harus sama ya hitungannya. Nah seperti ini prosesnya. Kemudian untuk Cecep 55 berarti di sini. Tidak boleh 55 itu di sini misalkan ya. Harus sama ininya, intervalnya ini, nilai interval ini harus sama. Oke. Kemudian untuk Dari itu 15 berarti di sini, dan Soleh itu 5 berarti di sini. Nah, seperti inilah ya cara menggambarnya, sahabat matematika. Sekarang kita masuk contoh keempat. Hasil perkebunan teh dalam ton suatu daerah selama 5 bulan ditunjukkan dalam diagram batang di kanan ini. Silahkan lihat ini ya, adalah tabel diagram batang. Ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tentukan hasil pada masing-masing setiap bulan. Kita selesaikan. Hasil perkebunan itu pada bulan Mei 2009 itu ini sebanyak 20 ton ya. Kalau bulan Juni ini ya 30 ton. Bulan Juli ini di sini kita lihat ini ada garisnya 4, berarti ini adalah 24 ya, ini ya 20, 21, 22, 23 dan 24. Untuk bulan Agustus itu ada sebanyak 45 ton. Bulan September itu 31 ton. Dari mana kita lihat? Ya, kita lihat ada garis-garisnya ini, kita buat ya. Nah, kita buat garis-garisnya ini dan kebetulan di sini adalah garis di pertama, berarti 31. Contoh yang kelima. Diagram batang berikut menunjukkan hasil pertanian yang diekspor dari suatu daerah selama bulan Juli sampai dengan Desember. Ini keterangannya ya, yang berwarna kuning ini, kuning coklat ya, ini coklat ya, tanggap kuning tua ya, kuning tua ini cabai, diarsir ini kopi, dan warna hijau ini jagung. Berdasarkan diagram batang di atas, isilah tabel berikut ini. Nah kita coba isi. Untuk cabai terendah itu bulan apa ya? Kita lihat cabai ini terendah ini ya, di bulan Desember. Kemudian sebanyak ini tengah-tengahnya berarti 45 ton ya. Kemudian untuk kopi kita lihat bulannya terendah itu ini ya, bulan. Kemudian untuk cabenya yang tertinggi itu bulan ini September, sebanyak ini tengah-tengahnya berarti 105 ton. Jumlah ekspor Juli sampai dengan Desember berarti kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Berarti kita tambahkan totalnya ini ya. Totalnya ini kita tambahkan semuanya. Hasilnya adalah
Pertama 75 tambah 60 tambah 105 tambah 90 tambah 75 ditambah 45 ton. Hasilnya adalah 450 ton. Untuk kopi yang terendah kita lihat, kopi yang terendah ini ya, bulan November sejumlah 60 ton. Untuk tertingginya itu di bulan ini ya, bulan September sebanyak 120 ton. Jumlahnya kita totalkan seluruhnya. Yang ini 90, ini 105, ini 120, ini 105, 60 dan 75. Tambahkan secara keseluruhan hasilnya 555 ton. Untuk jagung di bulan Oktober ya, yang paling rendah ini ya, warna hijau, sebanyak ini tengah-tengahnya berarti 15 ton. Untuk yang tertinggi kita lihat ini ya, pada bulan Desember sebesar 120 ton. Kita totalkan secara keseluruhan, yang hijau ini 30, 45, 75, 15, 45 dan 120. Hasilnya adalah 330 ton. Kita lanjut sahabat matematika. Contoh yang ke-6. Daftar jumlah gol yang dibuat oleh tim-tim yang tergabung dalam grup A babak penyisihan Euro 2012 disajikan pada tabel di sebelah kiri. Bagaimana bentuk diagram batangnya? Oke, kita akan selesaikan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di Republik Ceko itu jumlah golnya 4, berarti tuliskan ininya ya, gambarnya di 4. Yunani 3 di sini, Rusia itu 5, Polandia itu 2. Nah, gambarnya seperti ini. Mudah bukan sahabat matematika? Baik sahabat matematika, tadi kita belajar materi, sekarang kita latihan soal untuk mengukur seberapa paham materi yang sudah sahabat matematika terima. Kerjakan di buku latihan menggunakan pena dan penggaris, kemudian silahkan dicek jika jawabannya belum tahu kebenarannya, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Baik, semoga sukses, selamat berlatih, dan salam matematika. Soal yang pertama. Berdasarkan diagram batang tersebut, jumlah penjualan buku pada bulan April adalah soal yang kedua. Perhatikan gambar tersebut. Selisih penjualan buku pada bulan Februari dan Maret adalah titik-titik 2. Soal yang ketiga, diagram batang tersebut, jumlah mangga, anggur, dan apel yang terjual adalah, ada tabel di kanan itu ya sahabat semuanya. Soal yang keempat. Nah, perhatikan data penjualan beras toko Mandiri dari hari Senin sampai dengan
Kamis pada tabel tersebut. Berapa kuintal beras yang terjual pada hari Senin dan hari Kamis? Soal yang kelima. Perhatikan diagram batang tersebut. Tentukan tinggi badan yang paling banyak dan paling sedikit. Soal yang keenam. Diagram batang tersebut, tentukan jumlah banyak siswa dengan berat badan 28 dan 31. Soal ketujuh. Perhatikan tabel tersebut, diagram batang tersebut. Diagram berikut menunjukkan berbagai cara dari 1270 siswa menuju ke sekolah. Selisih siswa yang naik sepeda dan bus adalah titik-titik orang. Soal ke-8. Perhatikan diagram batang tersebut. Diagram ini menunjukkan hasil tes seleksi masuk SDN 1 Sumber Baru. Jumlah seluruh peserta yang mengikuti tes adalah soal ke-9. Perhatikan diagram batang tersebut. Diagram batang tersebut menunjukkan hasil panen singkong dalam ton selama 4 bulan. Rata-rata hasil panen singkong tiap bulan adalah, nah ini mencari rata-ratanya ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya di statistik ya, materi mean atau rata-rata. Nah, silahkan diterapkan lagi di sini. Soal ke-10. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 8. Nah, disajikan pada gambar tersebut ya. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 8 dalam diagram batang? Nah, dari data tersebut ubah ke dalam bentuk diagram atau penyajian data berat badan dalam bentuk diagram batang. Soal ke-11. Nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Mesuji tahun 2022 sebagai berikut. Nah, disajikan data tersebut ya. Buatlah ke dalam diagram batangnya. Soal ke-12. Perhatikan diagram batang tersebut. Buatlah ke bentuk horizontalnya. Kalau ini bentuk vertikal, buat ke bentuk horizontalnya.
Soal ke-13. Perhatikan tabel tersebut. Tabel tersebut menyajikan jumlah siswa di SD Negeri 1 Sumber Baru. Diagram batang yang benar dalam menyajikan data tersebut adalah soal ke-14. Hasil panen kebun Pak Tani bulan ini disajikan dalam diagram batang berikut ini. Jika total hasil panen kebun Pak Tani pada bulan ini adalah 150 kg, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Soal ke-15. Perhatikan diagram tabel tersebut. Buatlah ke dalam bentuk diagram batangnya. Soal ke-16. Perhatikan diagram batang tersebut. Nah, diagram batang tersebut adalah diagram batang data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Buatlah ke dalam bentuk tabelnya. Soal yang ke-17. Perhatikan diagram garis tersebut. Ubahlah diagram garis tersebut ke bentuk diagram batang. Nah, untuk materi diagram garis, silahkan pelajari di video saya satunya ya, sahabat matematika. Baik, sahabat matematika semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan sahabat matematika tambah suka, tambah cinta dengan materi matematika. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa sahabat matematika semuanya tuliskan di kolom komentar. Ada motivasi kecil, yaitu lakukanlah sesuatu sekarang. Diri masa depan Anda akan berterima kasih untuk nantinya. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, dan saya akhiri salam sehat, salam damai, dan salam matematika.